YouTube saya. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi bab ke-7, yaitu sekolah sebagai sistem. Baiklah, kita langsung ke materi yang pertama. Baiklah, ke materi yang pertama yaitu pendidikan sistem. Menurut Fata tahun 2006, pandangan pendidikan sebagai suatu sistem itu dapat dilihat secara mikro dan makro. Secara makro, pendidikan dapat dilihat dari hubungan elemen peserta didik, pendidik, dan interaksi keduanya dalam usaha pendidikan. Sedangkan secara mikro menjangkau elemen-elemen yang lebih luas. Baiklah, materi yang berikutnya yaitu B. Sekolah sebagai suatu sistem. Sekolah sebagai suatu sistem tersebut mencangkup beberapa komponen, di mana di antara komponen-komponen tersebut saling terdiri dari beberapa faktor dan komponen yang satu dengan komponen yang lainnya saling berkaitan, sehingga membentuk suatu sistem. Komponen-komponen dari sistem sekolah terdiri atas masukan atau input dan proses atau proses dan keluar atau output dan kekeluaran tidak berlangsung atau outcome. Adapun ciri-ciri dari sebuah sistem adalah yang pertama yaitu terdiri dari banyak unsur, dan yang kedua masing-masing unsur memiliki peran spesifik untuk mendukung fungsi keseluruhan, dan yang ketiga tersusun dalam suatu tantangan tertentu, dan keempat antara masing-masing unsur saling mempengaruhi dan ketergantungan dalam berhubungan serta berkomunikasi, dan yang kelima berproses melakukan transformasi dengan mekanisme tertentu, dan yang keenam tidak tergiur dari pengaruh lingkungan, dan yang ketujuh mempunyai maksud dan tujuan, dan yang ke-8 memerlukan masukan dari luar atau lingkungan, memiliki mekanisme dan kontrol yang mempunyai batas waktu. Baiklah, materi yang selanjutnya yaitu C. Input sekolah. Masukan adalah segala sesuatu yang diperlukan oleh sistem sekolah untuk menghasilkan keluaran yang diharapkan. Masukan terdiri dari 3 hal, yaitu yang pertama, masukan baku, merupakan siswa dan termasuk karakteristiknya, dan yang kedua, masukan instrumental, merupakan guru, sarana dan prasarana, kurikulum, dana, dan pengelolaan sekolah. Dan yang ketiga, masukan lingkungan merupakan segala sesuatu yang berada di luar lingkungan sekolah. Baiklah, materi yang berikutnya yaitu D. Proses sekolah. Menurut Segala tahun 2010, proses adalah perubahan dalam suatu objek atau organisme, khususnya tingkah laku atau perubahan psikologis. Proses juga merupakan segala kegiatan yang dilakukan oleh sekolah, termasuk segala proses yang terjadi di dalam sekolah, kelas, dalam rangka mengubah masukan untuk menghasilkan keluaran yang ditargetkan. Proses di sini mencangkup segala kegiatan belajar mengajar, kegiatan pengelolaan sekolah, serta kegiatan administrasi sekolah. Yang selanjutnya yaitu E. Output sekolah. Output merupakan hasil dari proses menghasilkan lulusan sesuai dengan standar tertentu dan tentunya sesuai dengan harapan memenuhi kebutuhan yang diinginkan oleh masyarakat, orang tua, dan pemerintahan. Output pendidikan sebagai suatu sistem dapat direncanakan dari suatu proses mutu lulusan sekolah. Baiklah, itulah tadi penjelasan dari materi bab ke-7. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.